Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, perkenalkan nama saya Anissa Fadila Karniati sebagai konselor pada hari ini. Terima kasih sudah membawa adik Dina ke sini untuk pengukuran bulanan. Ya, sama-sama. Baiklah, Bu. Sebelum kita mulai, kita ukur dulu panjang badan dan berat badan adik Dinanya. Tinggal panjang badannya ya, Bu. Baiklah, Bu, kita sudah menimbang dan mengukur adik Dina. Dapatkah Ibu meluangkan waktu sebentar untuk berdiskusi? Ya, silakan, Bu. Dari hasil pengukuran tadi menunjukkan bahwa adik Dina masih kekurangan berat badan untuk anak berusia 8 bulan. Jadi ini bagaimana ya, Bu? Baiknya. Jadi karena adik Dina tidak sakit, mari kita lihat dari pemberian asupan makanannya ya, Bu. Apakah adik Dina masih menyusu atau diberikan MPASI? Iya, masih menyusu dan juga saya memberikan MPASI. Kalau boleh saya tahu, Bu, apakah adik Dina diberikan ASI atau susu formula? Masih dua-duanya, karena kalau saya tidak bekerja, saya masih memberikan ASI. Kalaupun saya lagi bekerja, saya biasanya menitipkan susu formula ke pengasuh saya. Baik, Bu, Ibu bekerja dari jam berapa sampai jam berapa, Ibu? Saya biasanya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi untuk saya sampai di rumah terkadang saat maghrib atau sekitar jam 6-an karena jalan macet, Bu. Oh iya, baik, Bu. Berarti adik Dina ini diberikan susu ASI dan susu formula ya, Bu? Biasanya berapa kali adik Dina diberikan susu formula tersebut? Tergantung, Bu. Pengasuh biasanya memberikan susu formula tuh 3-4 kali sehari. Oh begitu ya, Bu. Untuk MPASI-nya sendiri, itu Ibu biasanya membuat sendiri atau menggunakan MPASI instan ya, Bu? Saya sih biasanya tuh menggunakan MPASI instan karena saya bekerja jadi tidak ada waktu untuk membuatnya. Baik, Bu. Seberapa sering Ibu menggunakan MPASI instan? Setiap waktu makan sih, Bu, pagi, siang, dan malam. Bagaimana cara pengasuhnya memberikan MPASI tersebut? Menggunakan botol pipet berbentuk sendok, Bu. Baiklah, Bu. Apakah adik Dina sering sakit seperti lesu, mencret, batuk, atau demam, Bu? Iya, Bu, anak saya tidak terlalu sehat dan mudah sakit. Dalam sebulan tuh mungkin 1-2 kali batuk dan demam. Baiklah, Bu. Sekarang saya akan menanyakan tentang kondisi rumah. Apakah Ibu berkenan? Boleh, Ibu. Pertama-tama boleh Ibu ceritakan tentang kondisi rumah Ibu? Kondisi rumah saya itu baik-baik aja sih, Bu. Untuk WC ada 2 dalam rumah. Untuk ketersediaan airnya itu juga terpenuhi. Saya memiliki pembantu untuk membersihkan rumah bagian dan pekarangan rumah. Berapa banyak orang yang tinggal di rumah Ibu ya, Bu? Hanya saya, suami, anak saya, dan asisten rumah tangga sama 1 pengasuh. Bagaimana kesehatan Ibu sendiri, Bu? Saya merasa baik-baik aja sih, Bu, walaupun kadang kerasa banget lelah karena bekerja. Baik, Bu. Dari penjelasan Ibu di atas, kira-kira menurut Ibu kenapa adik Dina kurus, Bu? Mungkin karena dia sering sulit untuk membuka mulut saat sedang makan, jadi mungkin itu penyebabnya sih, Bu. Tapi kan, Bu, walaupun anak saya tidak mau makan, dia tetap minum susu. Oh, begitu, Bu. Pada saat tidak mau membuka mulut itu, Ibu dicoba pemberian makannya lagi nggak, Bu? Atau di stop saja? Tidak langsung di stop kan saja, karena muntah, Bu. Saya kira itu sudah kenyang. Baiklah, Bu. Baik. Dari hasil diskusi kita kali ini, Ya. kalau saya melihat itu, Ibu sering memberikan adik Dina ini susu formula ya, Bu ya? Iya. Karena Ibu sering bekerja itu ya, Bu? Iya. Untuk bayi 8 bulan ini, saya tuh tidak menganjurkan untuk memberikan susu formula terlalu sering, Bu. Karena untuk umur 8 bulan ini sebaiknya diberikan ASI lanjutan. Jadi ASI lanjutan ini sendiri optimal diberikan hingga 2 tahun atau lebih untuk meningkatkan kesehatan bayi, Bu. Begitu ya, Bu. Tapi, Bu, saya ini kan terhalang karena bekerja. Akan repot jika saya harus bolak-balik untuk memberikan ASI jika anak saya haus atau lapar. Jadi saya gimana ya, Bu?
Baiklah Bu, karena Ibu bekerja hampir setengah hari penuh, maka untuk mengatasi masalah yang Ibu khawatirkan, Ibu bisa dengan memompa ASI Ibu, lalu didinginkan atau dimasukkan ke freezer ya Bu. Karena jika dimasukkan ke freezer itu akan bertahan lama Bu ASInya. Gitu ya Bu. Baiklah Ibu. Iya Bu, selanjutnya dari hasil diskusi kita hari ini yang saya tangkap adik Dina ini juga diberikan MPASI instan ya Bu. Iya. Sebenarnya untuk MPASI instan ini tidak dianjurkan Bu, karena kandungan nutrisi yang ada di MPASI instan ini sudah diverifikasi agar bayi tidak mengalami kekurangan nutrisi. Namun faktanya MPASI instan tersebut mengandung pemanis dan garam buatan ibu, jadi tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Selain itu, kandungan nutrisi yang ada masih dianggap lebih rendah dibandingkan yang ibu masak sendiri. Jadi ya Bu, misalkan jika bayi butuh makan 2 kali jumlah normal agar mendapatkan nutrisi dan energi yang sama dengan makanan organik yang biasa ibu olah untuk anak. Selain itu, makanan ini juga mengandung zat pengawet Bu, yang memang aman untuk bayi. Jika mengonsumsinya terlalu sering, bukan tidak mungkin zat tersebut menetap di dalam tubuh si kecil Bu. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya untuk membuat MPASI sendiri agar nutrisi yang terkandung benar-benar real Bu, dari bahan-bahan yang segar ya Bu ya. Jika ibu terkendala dalam membuatnya, ibu bisa menyuruh untuk kepada pengasuh ibu untuk membuatkan MPASI sendiri daripada menggunakan MPASI instan Bu. Iya Bu. Oh begitu ya Bu, baru tahu saya. Saya kira MPASI instan udah cukup. Tapi Bu, anak saya ini kan MPASI instan aja susah untuk buka mulut. Bagaimana kalau sudah diberikan MPASI organik tetapi tidak mau buka mulut Bu? Iya Bu, jadi begini, anak ibu tidak ingin membuka mulut saat makan atau lebih sering dikenal dengan permasalahan GTM. GTM itu gerak tutup mulut Bu. Nah, keadaan ini memang sering terjadi pada anak yang mulai mendapatkan MPASI Bu. Ada beberapa hal yang menyebabkan anak ini belum terbiasa mendapatkan MPASI Bu. Biasanya ya Bu, yang pertama karena anak ini belum terbiasa dengan makanan selain ASI Bu. Nah, yang kedua itu bayi biasanya masih kenyang Bu. Maka dari itu untuk pemberian susu ASI atau susu formula itu jangan berdekatan Bu. Biasanya harus terjeda gitu Bu, sesuai dengan jam makannya seperti pagi, siang, dan malam. Jadi pemberian susunya pun tidak boleh ngacak ya Bu. Nah, lalu yang ketiga, biasanya dari tekstur makanannya Bu. Anak akan melakukan GTM akibatnya kurang variasi makanan. Jadi kayak kalau misalnya ibu MPASI instan kan itu saja ya Bu. Kalau misalnya membuat sendiri itu kan bisa bervariasi, bisa menggunakan bahan-bahan yang lain ya Bu ya. Nah, makanya Bu, oleh sebab itu dari kesimpulan yang telah saya jelaskan tadi, ibu boleh memberikan makanan MPASI. Nah, tapi bervariasi ya Bu, untuk membujuk anak ibu agar tidak melakukan gerak tutup mulut tersebut Bu. Nah, agar adik Dina makan dan nyaman Bu, makannya dengan nyaman, lingkungannya dengan nyaman juga ya Bu ya. Ibu harus memperkenalkan makanan satu demi satu, seperti ini wortel seperti ini rasanya. Jadi adik Dina mulai merasakan rasa yang bervariasi. Gitu ya Bu. Iya Bu. Begitu ya Bu. Untuk tekstur makanan anak saya ini masih harus lunak ya Bu. Lalu masakan MPASI itu sendiri bahannya apa saja yang baik untuk anak saya Bu? Iya Bu, untuk adik Dina ibu sebaiknya mencoba MPASI yang bisa diberikan dengan tekstur agak kasar Bu. Jangan terlalu lunak ya Bu ya. Ibu hanya perlu memblender makanan saja tanpa perlu menyaringnya lagi. Karena kalau ibu menyaringnya lagi, itu akan menjadi sangat lunak Bu. Makanya adik Dina kadang tidak mau menerimanya. Nah, selain itu untuk ibu juga harus memperhatikan porsi makan dan frekuensi makanannya Bu. Untuk porsi makan usia anak ibu sebaiknya sekitar 1 atau 2 mangkuk Bu, atau 125 mm. Untuk frekuensi makanannya sebanyak 3 kali per hari, pagi, siang, dan malam. Untuk bahan makannya bisa kita lihat jenis makanan yang ibu miliki di rumah. Makanan sumber hewani apa saja yang biasanya ibu beli Bu? Biasanya sih saya beli ayam, ikan, daging telur, dan udang yang baru
untuk stok di kulkas untuk sebulan ini, Bu. Wah, itu baik sekali, Bu. Untuk makanan sumber hewani, semua makanan yang Ibu stok dapat dijadikan olahan MPASI, Bu. Nah, untuk memastikan makanan yang baru dicoba oleh adik Dina, itu harus dicoba satu persatu ya, Bu, agar tidak membuat anaknya sakit, Bu. Lalu, apakah Ibu juga menyetok sayuran dan buah segar, Bu? Iya, saya juga sering nyetok sayur dan wortel, seperti wortel, brokoli, bayam, kangkung. Tapi kadang itu aku nyetok untuk 2 minggu paling lama. Untuk buah sendiri sih tidak terlalu nyetok ya, paling buah tertentu seperti jeruk sama pisang. Wah, itu sangat baik sekali, Bu. Dengan bahan tersebut, Ibu bisa membuat MPASI yang sangat bergizi. Oh begitu ya Bu, jadi saya mengerti Bu. Iya, Bu, begitu. Sekarang coba Ibu jelaskan apa saja yang dapat Ibu ambil dari pertemuan hari ini, Bu. Yang pertama, anak saya itu tidak dianjurkan untuk minum susu formula karena untuk anak umur 8 bulan itu sebaiknya diberikan ASI lanjutan. Betul sekali, Bu. Apalagi, Bu? Mengurangi pemberian MPASI instan dan harus membuat MPASI yang sendiri. Benar sekali, Bu. Tekstur yang baik untuk anak Ibu itu seperti apa ya, Bu? Dan bagaimana untuk porsi dan frekuensinya? Tekstur yang agak kasar dengan porsi 1/2 mangkuk diberikan 3 kali sehari dan memberikan makanan yang bervariasi. Oke, Bu. Cocok, Bu. Wah, betul sekali, Bu. Semua makanan ini akan membantu adik Dina tumbuh, Bu. Jika Ibu bisa memberikan makanan seperti yang telah kita sepakati tadi, Bu, maka akan ada perubahan dalam kesehatannya, Bu. Apakah Ibu bisa membawa adik Dina bulan depan? Iya bisa Ibu. Baik, bulan depan akan kita timbang dan ukur kembali ya, Bu. Jika adik Dina mendapat makanan yang cukup, Dina akan terlihat aktif dan bersemangat, Bu, biasanya. Jadi bulan depan kita akan bicarakan makanan untuk umur 9-10 bulan ya, Bu ya. Baik, saya akan datang kembali ke bulan depan ya Bu. Hebat. Tapi jika adik Dina sakit atau ada masalah lainnya, Ibu bisa datang lebih awal ya, Bu ya. Saya tunggu ya, Bu. Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama, Ibu. Kasih Bu. Iya, Bu. Dadah, Dede.